Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra li ashabi fi salatihim fayakhtimu qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in sana dzalika fas'aluhu faqala li annaha sifatur rahman azza wa jalla fa ana uhibbu an aqra biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Ini dari Aisyah, istri beliau. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim seseorang untuk menjadi pemimpin perang. Ba'atha rajulan ala sariyatin. Ada namanya perang itu dua jenis. Ada namanya ghazwah. Kemudian yang kedua ada namanya sariyah. Ghazwah itu Rasulullah memimpin perang. Cuman kalau sariyah Rasulullah mewakilkan sahabatnya untuk memimpin perang. Jadi ada ghazwah, ada sariyah. Nah, di hadis ini berkaitan dengan sariyah, yaitu perang yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu di dalam syariah ini, fakana yakro, pemimpin perang ini waktu sholat, yakro li ashabi fi sholatihim, fayakhtimu qul huwallahu ahad, baca qul terus. Setiap sholat itu baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ntar rakaat kedua baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, terus saja begitu. Sehingga apa? Sahabat merasa bosan. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah. Jadi ketika pulang perang akhirnya disampaikan kepada Rasul. Oh iya, yang kemarin itu waktu perang pemimpin perangnya itu yang dibaca qul huwallahu ahad aja. Jadi rakaat pertama qul hu, yang kedua qul hu. Terus entar sholat lagi yang dibaca qul hu. Akhirnya sahabat mengadu kepada Rasulullah. Dzakaru dzalika, ingat li Rasulillah faqala saluhu li ayyi syai'in sana'a dzalika. Jadi setelah dilaporkan kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat tanyakan kepada dia, kenapa yang dia baca kok qul terus? Faqala li annaha sifatur rahmani azza wa jalla. Jadi sahabat yang tadi yang selalu membaca qul itu karena itu sifat pengasihnya Allah. Maha pengasih Allah, sehingga dia sering membaca. Berarti kalau orang sholat yang dibaca itu saja, yang dihafal mungkin itu saja, itu boleh kan? Boleh, tidak masalah. Li'anna sifatur rahman azza wa jalla fa ana uhibbu an aqra'u biha. Jadi kata yang tadi yang selalu membaca qul, saya senang untuk surat ini, surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Ini karena yang di dalamnya isinya tauhid, sifat rahman dan rahimnya Allah. Murni, yang ada kemurnian, yang ada mengesahkan Allah. Tidak ada sama sekali di sana permintaan manusia. Itu yang dijelaskan di sana zatnya Allah, zat yang satu, yang maha tunggal, yang maha esa. Kenapa saya membaca itu? Ketika sahabat tadi ditanya, ana uhibbu, saya menyukai, karena di sana di dalam surat Ikhlas itu sifat rahmannya Allah ada di sana semua. Faqala Rasulullah, akhirnya Rasulullah bersabda, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Beritahu ke dia, ke orang yang membaca qul tadi, Allah juga menyukai orang itu. Jadi sahabat tidak suka, kenapa? Karena bosan yang dibaca qul aja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Kalau enggak dibaca qul a'udzu birabbil falaq. Jadi secara hakikat apa yang dibaca, kalau misalkan orang yang tidak begitu hafal, untuk menghindari kebosanan orang lain, jadi diganti kepada imam yang mumpuni. Cuman memang dia tidak salah, karena dia suka qul. Cuma kan yang lain bosan dulu. Jadi ditakutkan ketika yang dibaca itu saja orang terhalang untuk sholat berjamaah. Jadi menghindari itu. Ini maksudnya protesnya sahabat itu dalam hal muamalah, dalam hal hablum minan nas. Jadi muamalah antar manusia. Hablum minallahnya benar. Orang baca qul saja, ya apalagi yang dibaca qul aja yang dibaca. Yang dihafal hanya itu saja. Jadi dari kecil mungkin belum belajar ngaji. Belajarnya ketika sudah tua. Mungkin yang dihafal yang pendek-pendek saja. Jadi memang harus dipenuhi. Jadi agar sholat kita menarik, makanya suaranya suara yang bagus, makhrajnya harus benar.
Kalau bisa surat-suratnya harus terus berganti. Itu hablum minan nasnya. Apakah salah orang yang kunuh? Ya tidak salah. Cuman kan mengecewakan orang lain, menghalangi orang-orang berjamaah. Oh, imamnya itu aja kan kunuh lagi. Jadi orang yang jadi imam itu harus menambah wawasan. Yang kalau masih tetap seperti itu harus memperbaiki, harus banyak belajar, harus banyak mengkaji agar siar atau dakwahnya atau orang suka sholat berjamaah semakin tersebar, akhirnya masjid-masjid full. Selanjutnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, "Falaula shalaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wa dha'if wa dzul hajah." Nah, ini yang tadi. Wahai Mu'adz, sungguh Nabi berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tidakkah kalian sholat jangan membaca al-a'la? Wasyamsi wa duhaha," itu panjang kan? Wasyamsi wa duhaha. Wal laili idza yaghsha, itu yang panjang juga. Ketahuilah kamu tidak diperkenankan membaca surat-surat yang panjang karena apa? Fa innahu yusalli wara'akal kabir, karena di belakangmu itu ada orang-orang lemah, orang-orang yang tua, wadul hajah, dan orang-orang yang punya keperluan setelah sholat. Jadi kalau bacaannya setiap sholat berjamaah itu selalu panjang, itu bisa membuat orang bosan berjamaah. Jadi bisa diteliti. Jadi kalau misalkan sudah nggak ada orang berwudu, itu bisa dibacanya yang pendek-pendek. Cuman kalau masih ada orang-orang di luar sibuk di kamar mandi atau yang lainnya, itu bisa menggunakan yang panjang. Jadi bukan ini ya, ini biar kita ini beribadah juga memperhatikan hablum minan nas juga. Baik orang baca panjang-panjang, baik surat baca Ar-Rahman, baik sampai dulu tarawih ini sebelum subuh malah, itu baik. Tapi hablum minan nasnya yang terhalang. Jadi beribadah itu menarik buat manusia juga, keikhlasan kita diterima oleh Allah, itu kan biar dakwah atau syiar Islam tersebar. Seperti tadi, kalau orang benar tidak sesuai selera, pasti tidak disukai. Orang ikhlas tidak sesuai selera, pasti tidak disukai. Jadi orang yang mengikuti selera, ya sudah, lillahi ta'ala saja. Yang penting dalam rangka syiar, dalam rangka menyebarkan kalimat tauhid, dalam rangka mengajarkan agar orang itu belajar agama, agar orang menyukai sholawat, agar orang menyukai zikir, agar orang menyukai ilmu Islam. Harapannya seperti itu. Selanjutnya, babu tarkil jahri bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang ada kita menemukan orang itu baca Fatihah, dia tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bismillah ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu dia tidak menjaharkan, tetapi tetap membaca bismillah. Jadi kalau yang belum terbiasa, jaharkan saja ya. Kalau ada orang yang seperti itu, jangan disanggah, jangan diprotes, karena mereka mengikuti hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna shalah bi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang berbeda pendapat entar jahar atau tidak. Jadi kalau ada orang yang tidak menjaharkan bismillah, jangan disalahkan. Jadi kalau kita masih menjaharkan Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, kalau kita kan jahar biasanya ya, Pak. Jadi kalau di sini kan jahar ya, sudah menggunakan jahar. Tetapi kalau ada orang yang membacanya Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, nah, itu jangan bisa. Nah, itu salah.
Nah, itu jadi itu dia membacanya bismillah khafi. Saya membacanya bismillah jangan disalahkan. Itu masih ke ranah perdebatan. Ya kita mengikuti, kalau kita membiasakan yang jahat ya enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang mengkhafikan, tidak menjaharkan bismillah, jangan disalahkan. Karena mengikuti ini. Karena yastaftihuna shalah bi alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, wa fi riwayatin shallaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra bismillah. Bisa jadi dia membaca bismillahnya tidak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ada yang tidak membaca bismillah atau kita tidak mendengarkan itu. Qul huwallahu, jadi dari amin, qul huwallahu ahad langsung. Kalau kita bismillah, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, ya. Dia memakai bismillah. Ada yang tidak menjaharkan, jadi tidak dengan suara bismillah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada yang seperti itu. Bisa jadi lam asma itu dia membacanya tidak jahar, membacanya khafi, pelan-pelan. Karena ada yang mengatakan apakah bismillah itu masuk surah Al-Fatihah atau tidak, itu kan masih berbeda pendapat. Ada yang dimasukkan, ada yang berpendapat dia bagian dari Al-Fatihah, ada yang tidak bagian Al-Fatihah. Jadi macam-macam. Dan kita mengikuti yang sudah dilakukan ya, kayak bismillah jahar. Jadi kalau kita misalkan di masjid tertentu ada dia tidak baca bismillah di awal dan kemudian di akhir setelah amin dia tidak baca bismillah juga, langsung ke suratnya, itu jangan salah. Karena mengikuti ini.